Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursani Awal Artanugraha dengan NIM 2206101. Saya mahasiswa program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan dan metode tafsir dengan dosen pengampu Dr. Haji Aam Abdussalam MPD dan Dr. Cucu Surahman MAG MA. Pada video kali ini saya akan sedikit mendiskusikan tentang apa yang saya ketahui mengenai metodologi tafsir. Adapun metodologi tafsir yang akan saya spesifik diskusikan mengenai metode tafsir ijmali. Namun sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan inti, saya mohon untuk dikoreksi apabila saya masih terdapat kesalahan dalam menyampaikan apa yang saya ketahui. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti metode penafsiran ijmali, saya akan sedikit membahas tentang metodologi tafsir Al-Quran secara global. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia yang dimana fungsi Al-Quran adalah sebagai al-huda atau petunjuk bagi umat manusia. Oleh karenanya, sebagai pedoman bagi umat manusia, Al-Quran mesti dipahami dan mengerti oleh umat manusia. Namun, melakukan hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat kompleksitas dan kerumitan makna yang dikandung dalam setiap ayat yang ada dalam Al-Quran. Meski demikian, upaya yang dilakukan oleh umat manusia terus untuk belajar dan memahami penafsiran Al-Quran, khususnya oleh para ulama atau para penafsir atau mufasir. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran telah dimulai sejak masa pertumbuhan Islam. Hal ini bisa dilihat pada kenyataan sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan penafsiran tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang sahabat tidak memahami maksud dan kandungan makna yang ada dalam suatu ayat Al-Quran, maka mereka menanyakan langsung kepada Nabi. Dalam konteks ini, Nabi berposisi sebagai penjelas terhadap apa yang tidak dipahami oleh para sahabat pada waktu itu. Penafsiran-penafsiran yang dilakukan Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat dan karakteristik tersendiri. Di antaranya yaitu penegasan makna, perincian makna, perluasan makna, penyempitan makna, kualifikasi makna, serta pemberian contoh dan lain-lain. Sedangkan dari motifnya, penafsiran Nabi terhadap ayat Al-Quran mempunyai pengarahan, peragaan, dan juga pembetulan ataupun koreksi. Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas penafsiran itu terus berlanjut. Beragam masalah yang timbul dengan merujuk pada Al-Quran melalui penafsiran itu satu persatu bisa terselesaikan. Hal ini melahirkan metodologi tafsir Al-Quran yang terdiri dari beragam jenis metode tafsir. Selanjutnya, mengenai pengertian metode tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos, atau artinya itu cara atau jalan, yang dimana cara atau jalan ini tuh teratur berdasarkan pemikiran yang matang atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu prosedur atau untuk mengetahui suatu dengan sistematis sehingga apa yang menjadi tujuan itu dapat tercapai. Sedangkan tafsir Al-Quran adalah keterangan atau penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran untuk memahami maknanya secara mendalam. Banyak ulama yang mengatakan bahwa pengertian tafsir pada intinya itu berarti menjelaskan pada hal-hal yang masih samar dalam ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa metode tafsir Al-Quran merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui kandungan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke dalam metodologi penafsiran, saya akan sedikit juga membahas tentang bentuk-bentuk penafsiran Al-Quran. Adapun bentuk-bentuk penafsiran Al-Quran di sini ialah macam atau jenis penafsiran, dan sepanjang sejarah penafsiran Al-Quran yang saya ketahui ada dua bentuk penafsiran, yakni al-maksur atau berdasarkan riwayat, dan ada
al-ra'i atau berdasarkan pemikiran. Nah, adapun perbedaan dalam bentuk riwayat dan tadi bentuk pemikiran, penafsiran yang berbentuk riwayat itu sering disebut juga tafsir bil al-matsur, yakni bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khazanah intelektual Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dijumpai dalam kitab-kitab tafsir seperti dalam kitab At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan terdapat beberapa banyak kitab dalam bentuk tafsir bil al-matsur ini. Dari berbagai definisi yang selama ini diberikan oleh para ulama dan ahli ilmu tafsir tentang tafsir riwayat, metode riwayat ini bisa kita definisikan sebagai metode penafsiran yang data materialnya itu mengacu pada hasil penafsiran Nabi Muhammad SAW yang ditarik dari riwayat pernyataan Nabi dan atau dalam bentuk asbabun nuzul gitu, sebagai satu-satunya bentuk data yang otoritatif. Sebagai salah satu model metode riwayat dalam pengertian yang terakhir ini tentu statis, karena hanya tergantung pada data riwayat penafsiran Nabi, dan juga harus diketahui bahwa tidak setiap ayat mempunyai asbabun nuzul. Nah, selanjutnya ada bentuk pemikiran atau al-ra'i. Pada sekitar abad ketiga Hijriah, setelah berakhir masa salaf, peradaban Islam semakin maju dan berkembang. Maka lahirlah berbagai mazhab dari kalangan umat gitu ya. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan pengikutnya untuk mengembangkan apa yang mereka pahami. Nah, untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Dengan itu berkembanglah bentuk penafsiran al-ra'i atau berdasarkan hasil pemikiran atau ijtihad. Dengan demikian jelas bahwa secara garis besar perkembangan tafsir sejak dulu sampai sekarang adalah melalui dua bentuk penafsiran yang tadi disebutkan, yakni dengan bentuk bil al-matsur melalui riwayat dan dalam bentuk bil al-ra'i atau melalui pemikiran. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penafsiran. Yang dimaksud dengan metode penafsiran ialah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan manusia. Metode tafsir yang dimaksud di sini adalah suatu perangkat atau tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Quran. Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Quran sejak dulu sampai sekarang, maka akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Al-Quran ini dilakukan dalam 4 metode. Sebagaimana pandangan Al-Farmawi, yaitu ada ijmali, tahlili, muqaron, dan maudu'i. Nah, untuk lebih jelasnya, karena keterbatasan waktu, saya akan hanya membahas dalam spesifik tadi, yakni hanya membahas tentang metode yang pertama, yakni metode ijmali atau global. Yang dimaksud dengan metode tafsir ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global atau makna umum. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti. Selain menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, sistematika penulisannya juga menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Di samping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran sehingga pendengar pembacanya seakan masih tetap mendengarkan Al-Quran, padahal yang didengarnya itu tafsir gitu. Kitab tafsir yang tergolong dalam metode ijmali atau global ini antara lain ada kitab tafsir Al-Karim karangan Muhammad Farid Wajdi, lalu ada tafsir Al-Wasit terbitan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyat, dan tafsir Al-Jalalain, serta tafsir kalangan Muhammad Usman Al-Mirghani.